Baik, anak-anak, kita mulai untuk video conference hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Ya, selamat pagi buat anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan memulai Vidcon untuk pelajaran matematika peminatan. Nah, sebelum kita mulai, agar kegiatan Vidcon hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, mari kita berdoa sejenak, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Baik, anak-anak, sebelum saya mulai untuk membahas materi, ya, mungkin saya ingin menyapa dulu anak-anak agar tidak lupa saya, ya, karena sudah lama sekali juga kita tidak bertatap muka langsung, sehingga mungkin Pak Widi lupa ya wajahnya, ya, tambah gemuk atau tambah kurus atau biasa-biasa saja begitu, tambah cantik tambah ganteng gitu, ya. Yang nanti saya panggil namanya, tolong ya dengan kerelaan hati untuk menyalakan webcamnya, ya. Kita mulai dari Abzar. Abzar ada enggak hari ini? Tidak ada, ya. Ya, oke. Abzar tidak ada. Kemudian Aida. Aida ada, Aida. Ya. Ada, Pak. Ada. Oke, kamu sehat, Mbak? Aida sehat enggak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kamu online di mana ini? Sehat, alhamdulillah. Di rumah. Di rumah. Oke. Terima kasih Aida. Bisa dimatikan lagi webcamnya. Kemudian Iya, Pak. Ananda Eka. Ananda Eka. Ada, Pak. Iya, mana? Bisa minta tolong Ini. diaktifkan, Mbak, sebentar webcamnya. Oh ya. Sudah, Pak. Sehat ya, Mbak, ya, kamu ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak Ananda Eka. Kemudian ini kayaknya Abzar sudah ada. Abzar? Abzar. Halo, Abzar. Halo, Pak. Ya, dinyalakan webcamnya, Mas. Biar saya lihat wajah kamu. Sebentar saja. Halo, Pak. Oke. Wah, rambutnya gondrong saiki. Sehat kamu, Zar? Halo. Sehat enggak? Sehat, Pak. Kamu online di mana ini? Di rumah. Oh, bukan di mes. Bukan. Oh, kamu udah pulang rumah. Oh ya sudah. Ya sudah, Ya. terima kasih, Zar. Anaya Esraita. Anaya. Ya, Pak. Ya, Anaya, mana ini? Kameranya, tolong dinyalakan sebentar. Oh ya. Iya, ya. Anaya, tambah gemuk kamu, Mbak. Apa, Pak? Tambah gemuk. Apa ya? Iya. Ya kelamaan di rumah kamu. Sehat toh tapi? Iya, sehat. Oh iya, ya sudah. Terima kasih Anaya. Ani Putri. Iya, Mas, sama-sama. Mbak Ani Hadir, Putri. Pak. Hadir. Oke. Mana ini Hadir. kameranya? Sebentar saja tolong dinyalakan. Oi, kamu online di mana itu? Di rumah, Pak. Di rumah. Sehat ya?
Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, terima kasih Ani Putri. Sekarang Anjar Ya, Dwiki. Anjar Dwiki. Sepertinya tidak ada ya. Oh ya, saya lanjutkan lagi. Anissa Nur. Mana Anissa Nur? Anissa Nur. Oh, tidak ada. Lewat lagi. Kusnul Wahyu. Kusnul Wahyu. hadir, Pak. Oh ya, mana ini kameranya? Hadir, Pak. Tolong dinyalakan sebentar saja. Ya, oke. Sehat, Mbak? Sudah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Kusnul. Desta. Desta mana Desta? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh ya sudah. Evan. Evan Permana. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Oke, nyalakan sebentar, Mas, kameranya. Ya Pak. Wih, udah potong rambut kamu, Mas. Terakhir gondrong. Iya, iya. Oke, terima kasih Evan. Faris tadi kayaknya izin ya. Faris sakit ini. Ya, lewat saja. Filah, mana Filah? Filah enggak ada ya kayaknya ya. Oke, lanjut. Leonita. Leonita. Ada, Pak. Ya, mana kameranya? Sudah belum? Sudah dinyalakan, Mbak? Oh, sudah. Oke. Sudah. Oke, sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang Anang. Muhammad Anang. Anang? Anang. Muhammad Anang. Ini di daftarnya ada ini Anang. Oke, lewat dulu aja lah ya. Rido. Rido ada ndak Rido? Ya Pak ada. Ya, tolong dinyalakan sebentar Mas kameranya. Ya Pak. Oh ya. Oke, sehat ya Rido? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Muhammad Anang sudah bisa berkomunikasi? Sudah. Anang? Oh ya. Iya, Pak. Oke. Oh, kamu online di mana itu? Pak. Di mes. Kamu di mes itu? Ya, Oh ya, sehat ya, Nang? sehat. Alhamdulillah. Oke, makasih, Anang. Sekarang Rizky. Rizky Desti. Hadir, Pak. Mana Rizky? Rizky Desti. Wow. Wah, kamarmu ini. Ini kamar atau apa, Riz? Kamu online di kamar? Kamar, Pak. Wah, kamarnya dihiasi. Iya. Khusus untuk VidCon ini ya? Ada Lah kok wajahmu mana? Jadi ditutupi tuh, Rizky. Geser dikit loh. Nah, biar kelihatan loh. Nah, oke. Sehat ya, Rizky? Sehat, Pak. Ya, terima kasih Rizky. Rohit. Oh, Rohit tadi izin juga sakit. Ya. Kemudian Sri Endah. Sri Endah mana? Hadir, Pak. Hadir. Yuk, sebentar saya pengen lihat. Sehat ya, Sri Endah? Sehat ya? Terima kasih Sri Endah. Alhamdulillah sehat, Pak. Wahyu Iya, Pak. Rizky. Wahyu Rizky. Wahyu. Ada, Pak. Ya. Bisa dinyalakan sebentar. Nah, oh ya. Sehat ya, Rizky. Wahyu Rizky Atul. Sehat. Sehat ya. Oke. Terima kasih Wahyu Rizky. Wahyu Setio. Wahyu Setio sepertinya tidak ada. Yesita.
Yesita. Halo, Yesita. Tidak menjawab ya. Oh ya. Iya, Pak. Ya, dinyalakan sebentar, Mbak. Oke. Oke, sehat Yesita. Kamu sehat enggak? Sehat ya? Sehat ya? Oke, terima kasih. Yuni Nurul. Sehat, Pak. Ada, Pak. Mana? Yuni. Iya. Kamu online di mana, Yuni? Di rumah, Pak. Di rumah. Sehat ya? Oke, terima kasih Yun. Alhamdulillah sehat. Zibran mana Zibran? Tidak ada ini ya Zibran ya. Oke. Baik, oke. Terima kasih anak-anak yang sudah bersedia untuk berkomunikasi dengan saya, menyalakan kameranya ya. Ya, menunjukkan bahwa kalian ini sehat ya, dan apa namanya? Ya, setelah sekian lama kita belum bisa bertemu ya, belum bisa bertemu karena keadaan dan situasi yang memang memaksa kita memang tidak bisa bertatap muka langsung. Namun dengan kegiatan VidCon ini setidaknya ini melepas rasa kangen rindu ya ketemu dengan Bapak Ibu guru. Saya yakin juga tidak cuma saya saja yang melaksanakan kegiatan VidCon ya. Mungkin ada mapel lain, Bapak Ibu guru lain yang juga melaksanakan kegiatan video conference gitu ya. Dan tidak bosan-bosannya pula, tidak jenuh-jenuhnya pula, saya selalu mengingatkan pada kalian ya untuk selalu menjaga kesehatan karena memang secara umum ya, secara umum itu dalam arti ya apa ya menyeluruh begitu ya bahwa COVID-19 ini memang belum sirna ya. Walaupun sudah sedikit ada sedikit ada secara harapan begitu ya, sedikit ada harapan bahwa vaksin COVID-19 sudah mulai disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Namun ya tentunya ini juga perlu proses karena memang jumlah vaksin kan terbatas, ini masih pengadaan terus dan juga semua orang harapannya ya yang memenuhi persyaratan vaksin semuanya harus divaksin ya. Namun tidak cukup dengan vaksin saja. Saya kira kalaupun sudah divaksin itu bukan berarti kita tidak bisa terlepas dari COVID-19. Saya yakin tetap ada beberapa kasus yang setelah divaksin pun masih bisa positif COVID-19. Oleh karena itu maka saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian karena kalian ini mobilitasnya cukup tinggi. Anak muda itu kan kalau di mana-mana ya anak muda ya, itu kan mobilitasnya lebih tinggi, lebih sering melayu rono melayu rene begitu ya. Belum lama kalian di rumah sebentar lagi sudah berada di nongkrong di mana begitu ya. Nah, saya mengingat protokol kesehatan tetap harus dijaga. Meskipun imbauan tetap kalian harus tetap berada di rumah, ya, namun mungkin karena aktivitas ya kalian yang memaksa harus mungkin keluar dari rumah ya saya mengimbau selalu menjaga protokol kesehatannya harus dilaksanakan gitu ya karena kalian juga berpotensi menularkan COVID-19 pada orang lain sehingga maka saya mengimbau kalian untuk tetap cuci tangan kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya 5M itu ya. Jadi saya mohon untuk terus dijaga. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ya saya juga di awal ini mengimbau juga kalian untuk tetap aktif karena setelah kemarin ada kegiatan PHB penilaian harian bersama yang dilakukan oleh semua mapel dan harapannya kalian sudah menyelesaikannya semua gitu.
Dan yang belum, saya mengimbau, yang belum ya, saya mengimbau khusus untuk matematika peminatan, tolong segera dikerjakan, diselesaikan, gitu ya, karena linknya masih terbuka, ya, linknya masih terbuka, begitu ya. Tapi kalau kemarin dari pengamatan saya untuk 11 MIPA 2 ini ya, ini tinggal 1 ya. Jadi tolong yang merasa saja ya, saya tidak perlu sebutkan di sini ya, yang belum memang tolong untuk segera melakukan PHB, penilaian harian bersama. Yang linknya sudah ada saya sematkan di Google Classroom ya. Jadi tinggal tengok saja Google Classroom-nya. Kemudian selain PHB, tugas-tugas saya mengimbau tugas-tugasnya ya, karena saya sudah meluncurkan 2 modul pembelajaran dan juga 2 penugasan. Untuk itu maka saya mengimbau pada kalian yang mungkin tugasnya kok belum lengkap ya, mungkin baru 1 atau belum sama sekali, saya mohon ya untuk segera, karena penilaian ya saya ambil juga dari situ ya, selain dari penilaian harian bersama. Karena kalau mengharapkan penilaian harian itu biasanya kalau yang Google Form itu biasanya nilainya nggak maksimal. Kalau kalian nanti saya umumkan nilai yang sesungguhnya untuk PHB kemarin itu memang sebenarnya ya agak sedikit mengagetkan ya, maksudnya mengecewakan gitu ya. Ada yang nilainya masih rendah begitu. Ya, makanya jangan berharap dari penilaian saja, penilaian online ya, penilaian online ya. Jangan berharap dari itu saja. Tugas-tugas kerjakan karena itu bisa mendongkrak nilai kamu. Gitu. Ya, tugas-tugas yang biasanya dikerjakan di kertas kemudian dipotret itu kan, itu bisa mendongkrak nilai kamu. Maka saya mengimbau bagi yang memang belum mengumpulkan 2 tugas ya, latihan modul 1 dan latihan modul 2, latihan modul 1 dan modul 2 ini ya tentang lingkaran masih ya. Itu tolong segera lunasi gitu ya, dituntaskan. Ditambah lagi modul 3 nanti hari ini rencananya insya Allah ya, akan kita bahas di VidCon ini ya. Modul dan latihannya juga sudah saya kirim di Google Classroom ya. Nanti tinggal ditengok saja, dikerjakan, kemudian dikumpulkan gitu ya. Itu ya anak-anak, saya yakin kalian paham betul maksud dan tujuan yang saya sampaikan tadi ya. Baik, izin saya untuk membagikan layar karena saya akan memberikan presentasi ya untuk VidCon kita hari ini ya. Bagi yang kalian mungkin layarnya mungkin kurang maksimal, mungkin coba pengaturan rotasinya, mungkin kalau dengan di landscape ya, kalau bahasa TIK-nya di landscape begitu, tidak portrait begitu. Kalau HP-nya diputar landscape, insya Allah mungkin akan bisa muncul secara maksimal di layar kalian ya. Baik. Sebelum masuk ke modul 3 ya, nanti saya akan mungkin flashback dulu ya. Untuk flashback dulu ya. Nanti kita mengulang sedikit saja lah ya, persepsi sedikit saja untuk materi modul 2 ya, materi modul 2 agar kalian tidak lupa gitu ya. Di modul 2 kita membahas tentang persamaan lingkaran dalam bentuk yang ketiga ya, bentuk yang ketiga. Kemudian di situ juga membahas tentang jari-jari, pusat lingkaran dan lain sebagainya begitu. Nah, ini saya harap kalian sudah muncul layarnya di tempat kalian ya, sudah muncul dan harapannya sudah bisa untuk melihat ya presentasi yang saya sampaikan di layar gitu. Ya. Nah, dari bentuk yang pertama ini kan kalian bisa lihat di layar bahwa bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ini adalah bentuk umum ya, persamaan lingkaran. Jadi kalau kalian lihat di buku-buku, lihat di internet ya, di artikel, itu biasanya persamaan lingkaran ditulis dalam bentuk begini. X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, tentunya untuk mencari
unsur-unsur dalam lingkaran seperti mencari pusat lingkaran, mencari jari-jari lingkaran, itu tentunya ada treatment khusus ya, ada rumus khusus ya untuk mencarinya gitu. Karena tidak serta-merta kalian akan menemukannya dengan mudah. Karena kan kalau bentuk yang seperti ini, bentuk yang seperti ini ya, maaf, ini sebentar. Ya. Bentuk yang seperti ini ya, ini saya yakin kalian juga tidak mudah untuk menemukan menemukan jari-jari dan pusat lingkaran ya. Nah, ada rumusnya begitu ya. Nah, coba ini saya untuk mengetes saja, semoga kalian masih ingat ya. Nah, ini kan rumusnya ini ya, rumusnya untuk menemukan pusat adalah negatif setengah A, negatif setengah B ya. Sebentar, ini saya baik. Untuk menemukan jari-jari, ya kalian dengan menggunakan rumus ini ya, rumus yang ada di sini. Ini rumus untuk menemukan jari-jari. R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, ini kalian harus menggunakan rumus ini untuk menemukan jari-jarinya. Gitu ya, tidak langsung bisa ditemukan, harus dihitung dulu. Nah, ini ada contoh. Contoh 6 yang kemarin ini ya. Nah, ini coba kalian lihat di layar. Ya, saya pengen coba tanya ini. Coba siapa ya? Coba tanya, sedikit orek-orek ya. Sediakan kertas sama ballpoint. Coba saya pengen Aida. Coba Aida. Aida, bisa dinyalakan mikrofonnya saja, enggak usah kameranya. Halo Aida. Ya, Aida. Halo Aida. Iya, Pak. Ya, coba Aida sudah muncul ya di layar kamu ya. Iya. Itu di contoh 6 ya. Di situ ada persamaan x Halo, kuadrat Pak. ditambah y kuadrat dikurangi 10x ditambah Iya, Pak. 24y kurangi 11 sama dengan 0. Coba Aida, saya pengen Halo, Pak. Ya, halo. Sudah dengar suara saya? Iya. Ya, coba dihitungkan ya pusat lingkarannya itu. Coba pusat lingkarannya berapa? Ya. Di contoh 6 itu. Coba, kamu gunakan Putus-putus, rumus ini. Pak. Putus-putus? Ya, kamu gini tentukan saja pusat lingkarannya, Mbak. Pusat lingkarannya saja. Pusat lingkaran, yuk. Bisa, tentukan pusat lingkarannya, coba. Pusat lingkarannya, pakai rumus tuh yang ada Sebentar, di layar. Pak. Ya. Yang lain siap-siap, boleh coret-coret juga. Jadi kalau saya tanya, kalian sudah langsung bisa menjawab, ya. Tentukan pusat lingkarannya. Gimana Ida? Sudah ketemu pusat min 5, min 12. Min 5, saya tulis ini ya. Min 5, bentar. Min 5. Min 5, berapa, Mbak? Sudah, Pak. Min 5,
koma min 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 12. min 5, Min 12. koma min 12. Ini ya, yang saya tulis ini ya di layar ya. Ini jawabannya Aida. Ya, coba, ayo dihitung lagi. Rumusnya ini loh, rumus ini loh. Oh, pusat. Awas ada tanda negatif. Pak, itu limanya. Limanya apa? Oh, tanda negatifnya Mbak ini di rumusnya. Iya Pak, itu limanya itu 5 positif. Oke, positif ya. Terus yang 12-nya negatif. Ya, 12-nya negatif. Iya. Oke, berarti 5, min 12 ya. Oke. Ya, betul ya, anak-anak. Yang lain saya kira sudah menghitung juga karena di sini hati-hati yo. Ini banyak sekali kemarin kesalahan-kesalahan kalian saat mengerjakan itu bahwa kalian melupakan bahwa di sini ada tanda negatif di rumus pusatnya. Terima kasih Aida. Ya, coba saya minta bantuannya siapa ini? Tadi pusatnya sudah ketemu 5, min 12. Coba Ya, Pak. Ananda Eka. Ananda. Oke. Pak, di layar saya nggak ada materinya, Pak. Nggak kelihatan? Mosok, Mbak? Nggak ada. Oh, nggak kelihatan. Ya, gini aja. Saya minta tolong dihitungkan jari-jarinya. Ya, ini saya diktekan persamaannya ya. Coba ditulis dulu. Bentar, Pak. Ya, ditulis dulu. Sudah siap? Iya. Siap ya? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 24Y dikurangi 11 sama dengan 0. Oke, sudah ditulis? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ini pusatnya, Pak. Kamu menghitung jari-jarinya, Mbak? Mencari. Jari-jari. Oh, jari-jari. Ya, kamu tahu rumusnya jari-jari toh? Iya. Nah, coba jari-jarinya berapa? Ini ya, rumus jari-jari ada di sini nih. Sudah? Ini rumus jari-jarinya. 6 akar 5, Pak. Min akar 5? 6. Sudah, 6 akar 5. 6 akar 5. Oke, 6 akar 5 ya, Mbak ya. Coba. Terima kasih. Bentar, kita 6 akar 5. Saya tulis dulu. 6 akar 5. Akar 5 ya. 6 akar 5. Ya, oke. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Di sini kan kalau kalian lihat A-nya adalah negatif 10 ya. Oh, kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 24 ya. 24. Oke, kemudian C-nya adalah 11. Oke, 11. Sekarang tinggal dihitung. Masukkan ke rumus yang ada di sini. Ya, rumus ini. Akar dari 1/4 A kuadrat. Artinya A-nya dikuadratkan dulu 100 ya. Kalau 10 dikuadratkan jadinya 100. 100 dikali 1/4 itu 25. Ya, 25. Ditambah 1/4 B kuadrat. B-nya dikuadratkan. 24 kuadrat itu berapa? 576 ya. 576. Nah, 576 dibagi 4. Berapa ini?
576. 1. Sini 17 berarti 4. 144 ya. 144. Ini 144. Ya, 144. Dah, kemudian dikurangi C. C-nya berapa? 11. Nah, ini tinggal dihitung. 25 tambah 144 adalah 169. 169 dikurangi 11. 169 dikurangi 11. Berapa ini? 158 ya. Iya, betul ya. 158. Oh, maaf, bukan dikurangi ya. Ini ditambah ya, karena C-nya, oh ya, udah benar, betul. C-nya 11, ya, berarti dikurangi 11. Oke, betul ya, 158. Nah, di akar 158. Ya. Oh, maaf, ini salah berarti ya. 24 kuadrat itu, oh 25. Iya. Oh, iya. Oke, betul. Ini berarti, saya ulangi dulu. 144 ini salah ini. 24 kuadrat ya. 24 kuadrat berapa? Ya, 24 kali 24 dibagi 4. Gini saja ya. Kali 1/4 berarti ini ada angka 6. Berarti 24 dikali 6. 4 tambah 2 jadinya 100. Oh, C-nya ya, bukan min 11, Pak. Kenapa? Oh iya ya, C-nya min 11 jadinya ditambah ya Mbak ya. Betul sekali, betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Berarti ini 144 ditambah ya, 11 ya. Oke. Jadi jawabannya 180. 180. Ya, benar 6 angka 5. Ya, terima kasih. Sudah betul. Ya, itu harapannya kalian masih mengingat bagaimana cara mencari pusat dan jari-jari dari sebuah lingkaran dalam bentuk yang umum. Bentuk umum seperti ini. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk di modul 3. Nah, modul yang baru saja saya kirim hari ini, pagi ini. Ya, saya berharap kalian sudah mendownloadnya, mengunduhnya, sehingga kalian sudah bisa melihat apa isinya, gitu ya. Baik, anak-anak, coba disimak. Sekarang kita akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini ada gambar di sini ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran terletak di luar, kemudian pada dan di dalam lingkaran. Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Kalian bisa lihat ya di gambar bahwa titik A itu terletak di luar lingkaran. Karena titik A kan berada di luar lingkaran. Lingkarannya warna merah ya. Ya. Kemudian titik B-nya itu terletak pada lingkaran karena dia tepat berada di garis lingkarannya. Kurva lingkaran ya. Sedangkan titik C berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kedudukan titik. Nah, kedudukan titik, ya ini ya, kedudukan titik. Ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran bagaimana? Bahwa jika titik X1 Y1 ini, ya, X1 Y1 ini terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, terletak pada kalau di dalam, ini di dalam ya, itu ternyata X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu nilainya kurang dari jari-jari kuadrat. Kurang dari jari-jari kuadrat. Nah, kalau pada lingkaran, ini ya, kalau pada lingkaran, ini dia terletak jika dan hanya jika X1, ya, X1. Nah, ini X1, Y1, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan, nah ini sama dengan. Tapi kalau di luar, nah ini di luar, nah ini, itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadratnya itu berada lebih besar dari R kuadrat. Nah ini, ya. Nah, contoh coba, kita lihat contoh. Nah ini saya lagi lihat di layar kalian kelihatan ya. Nah, contoh 8, tentukan kedudukan titik-titik di bawah ini terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini kan lingkaran ini.
Nah, ini kan lingkaran, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat titik yang pertama, titik 2,3. 2,3. Ini terletak di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran, anak-anak? Coba. Saya minta tolong. Siapa ya? Sekarang laki-laki. Yuk, laki-laki siap. Dihitung ya. Evan, Mas Evan. Evan. Evan, halo. Evan. Halo, Evan. Sudah sedia kertas dan ballpoint? Evan. Evan tidak menjawab ini. Ayo, Evan, hitung. Evan. Evan. Tidak ada ya? Evan ya? Oke. Coba yang lain. Yang lain juga sudah menghitung dulu ya. Jadi kalau saya tanya mungkin bisa cepat untuk menanggapinya. Coba Rido. Rido. Dok. Halo, Rido. Dok, Rido. Tidak ada ini. Atau siapa deh yang bisa jawab? Ayo, siapa? Buruan. Tadi Aida sudah, Ananda sudah. Sudah saya catat. Siapa yang bisa menentukan titik 2,3 ini berada di dalam, di luar, atau pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Siapa ini? Ya, Pak. Ini siapa? Evan. Evan, iya Evan. Ya, Pak. Oke, yuk Mas Evan, coba di Pak Widi dibantu untuk Halo, Pak. menentukan apakah titik 2,3 ini berada Sudah, di Pak. dalam. Sudah, berada di dalam atau di luar atau pada lingkaran, Mas? Halo. Menjawab, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan coba dijawab, Mas. Itu 2,3 itu gimana? Di dalam, di luar, atau pada lingkaran? Halo. Ya, Pak. Ya. Gimana, Mas? Itu Halo, 2,3. Pak. Coba dicek dulu. Rumusnya ada di layar kamu, itu sudah ada. Nih, 2,3. Dah, ayo Ivan, jangan terlalu lama.
Kamu tinggal lakukan substitusi saja, Evan, ke dalam ini. Berada pada lingkaran. Oh, ini malah yang jawab siapa ya? Oh, Berada pada lingkaran, Pak. oke. Siapa ini yang menjawab? Namanya siapa? Berada di dalam lingkaran, Pak. Berada di dalam ya. Oke. Ini coba ya. Ini contoh yang pertama ini saya akan coba Di bantu. dalam lingkaran. Ya. Jadi 2,3 kita masukkan 2,3 Ih, Pak, di dalam berada pada lingkaran, Pak. lingkaran, Pak. ya, oke. 2,3. Aduh, sebentar. Oh, ini ada yang membagi layar ya? Mungkin kepencet ini. Sebentar, saya ulangi. Oke, sudah. Ya. 2,3. 2,3. Itu kan X-nya itu 2, Y-nya 3. Sehingga di sini tinggal langsung masukkan saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya, ini kan X-nya 2 kuadrat, jadinya 4. Di Ya, dalam lingkaran, Pak. dalam ya, sama persis 25 ya. Pada lingkaran, Pak. Oke, 9. Titik 2,3 berada di dalam lingkaran. Benar, yakin. Di dalam lingkaran ya. Kan 13 ya hasilnya ya. 13 kurang dari 25. Sehingga ini berada di dalam. Ini berada di dalam. Oke. Nah, sekarang coba kalian 3,4 sekarang. Titik 3,4. Saya ingin coba siapa ya? Yesita. Ayo, yes. Yesita, halo? Masih di sana, Yesita? Di dalam, Pak. Yesita 3,4 juga, yes. Di dalam, yes. 3,4 di dalam juga, yes. 3,4. Ya. X-nya 3, Y-nya 4. Ya, silakan disubstitusi. Gimana, Yesita? Coba ini saya ulangi lagi untuk stop sharingnya ya. Berada di dalam. Keluar ya.
Halo, anak-anak, halo. Maaf tadi terputus. Apakah masih mendengar suara saya? Ya. Ya, bisa ya. Oke, oke, kita lanjut ya. Oke, Masih, Masih, Pak. Pak. maaf tadi terputus. Ada Iya. gangguan apa namanya koneksi internet di sekolahan ini. Oke, sekarang saya lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Evan ya? Ya, Mas Evan tadi. Halo? Ya. Evan masih di situ, Evan? Ya, Pak. Oke. 3,4 itu berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Gimana Mas Evan? X-nya 3, Y-nya 4. Kamu lakukan substitusi ke dalam X kuadrat ditambah Y kuadratnya saja. Hasilnya berapa toh? Pada lingkaran, Pak. Pada lingkaran ya. Hasilnya 25, betul. Hasilnya 25 ya. Coba yuk, kalian yang lain menyimak ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maaf. Ya, Pak. Pada lingkaran, Pak, jawabannya. Pada lingkaran ya. Karena nilainya 25 sama dengan 25 ya. Jadi dimasukkan 3 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat. Nah, itu kan nilainya adalah 25. Nah, Di kalau dalam 25 itu kan berarti kan sama dengan R kuadratnya. Berarti dia di pada lingkaran. Nah, ini pada lingkaran. Nah, hati-hati anak-anak. Ini berarti berada pada lingkaran. Nah, pada lingkaran. Nah, sekarang coba untuk yang titik 1,5. Yang ini. 25. 1,5. Yo, coba siapa ini yang mau jawab? 1,5. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, 1,5. Gimana untuk 1,5? Apakah dia berada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25? Siapa yang mau jawab? Tadi Evan sudah. Siapa mau jawab? Yang sudah, enggak apa-apa. Mau jawab lagi siapa? Aida boleh. Evan mau jawab lagi boleh. Tapi jangan langsung jawab dulu ya. Sampaikan saya Pak, gitu misalnya. Yuk. Wah, nggak stabil Mas Moko. Nggak stabil lagi internetnya. Waktu naik.
Baik, siapa yang mau jawab ini? Halo, apakah mendengar suara saya? Ya, iya, Pak. Ya, coba ini Putus-putus. putus-putus ya. Oke, ya kita lihat saja di modulnya ya. Coba saya geser lagi. Ya, sudah terlihat ya, sudah terlihat di layar ya. Coba kalian lihat ini, ya. Untuk yang C titik 1, min 5 ternyata berada di luar lingkaran. Ya, karena ketika dilakukan substitusi X-nya 1, Y-nya min 5 ini ke dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat itu nilainya ternyata 26. Nah, nilainya 26 berarti otomatis lebih besar dari jari-jari kuadratnya. Sehingga dianggap titik tersebut di luar lingkaran. Itu ya. Nah, bagaimana dengan kalau lingkarannya saya langsungkan ke bentuk umum ya. Ke bentuk umum. Nah, ini. Ke bentuk umum. Ya, saya langsungkan saja ke bentuk umum. Seperti kalian tahu, bentuk umum persamaan lingkaran kan bentuknya persamaan. Ya, bentuk umum ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini yang saya highlight merah ini, saya lingkari. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau kalian lakukan substitusi ternyata dia kurang dari 0, maka nilai titik tersebut berada di dalam lingkaran. Tapi kalau disubstitusinya ternyata sama dengan 0, maka dianggap berada di pada lingkaran ya. Nah, kemudian kalau titiknya itu disubstitusi ternyata lebih besar dari 0, maka titik tersebut ya berada di luar lingkaran. Nah, perhatikan contoh di sini. Contoh 10. Perhatikan di situ bahwa tentukan nilai P jika titik 8, P ini terletak pada lingkaran. Awas ini kata kuncinya ya, terletak pada lingkaran. Ya, terletak pada lingkaran berarti kalau dilakukan substitusi apa? Berarti harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Sehingga ini substitusi saja bahwa ini X-nya itu 8, ya, Y-nya P. Gitu ya. Nah, 8 kuadrat. Ya, 8 kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 10 kali 8, ya, dikurangi 7 kali P ditambah 16. Nilainya harus sama dengan 0. Nah, coba kalian lihat di sini bahwa ternyata nilainya P-nya 0 dan juga P-nya 8. 7, maaf. Nah, P-nya 0 atau 7. Berarti jawabannya ada 2. P-nya bisa 7, P-nya bisa 0. Gitu ya. Nah, kemudian di contoh yang lain, contoh yang lain saya kira bisa dilihat di internet ya, banyak sekali ya. Nah, sekarang kalian saya harapkan sudah paham betul. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Silakan. Dari materi yang modul 3 ini. Monggo. Masih mendengar suara saya? Masih mendengar suara saya ya? Halo? Masih mendengar suara saya? Tolong dijawab agar saya tahu bahwa kalian mendengar suara saya.
sepertinya terputus lagi ini ya. Oke, baiklah. Ini karena koneksi internet mungkin masih terganggu ya di sini. Ya, mungkin apa namanya? Saya berharap kalian nanti bisa menyimak videonya saja ya. Karena ini saya rekam ya. Dan semoga kalian nanti bisa menyimak di YouTube-nya saja ya, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan ya. Ya, soal latihan 3 atau modul 3 ini silakan dikerjakan di selembar kertas kemudian dikumpulkan ya. Segera saya harap ya agar tidak bertumpuk dengan tugas yang lain ya. Setelah ini kita akan masuk ke materi yang baru karena lingkaran cukup sampai dengan modul 3 ya. Kemudian nanti kalian akan saya bawa untuk mendalami materi tentang polinomial atau suku banyak gitu ya. Ya, ini mohon maaf karena koreksinya terputus dan sepertinya terganggu karena koneksi internet, maka ya mohon maaf ya. Saya harap kalian bisa menyimaknya di YouTube nanti. Ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.